warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fuadi, saya dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah akuntansi biaya pada pertemuan ke-10 dengan judul materi variabel costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Baik, langsung saja kita review materinya. Yang pertama, di sini ada pengertian variabel costing. Jadi variabel costing itu merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Nah, dengan menggunakan metode variabel costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk. Sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang selanjutnya, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang ketiga, yaitu penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Definisi variabel costing. Definisinya yaitu menggunakan pendekatan penggolongan biaya variabilitas yang menggolongkan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, dalam penyusunan laporan laba rugi, metode costing variabel menggunakan laporan laba rugi kontribusi atau contribution margin. Yang ketiga, yaitu bermanfaat untuk tujuan pelaporan kepada pihak internal perusahaan yang menggunakan informasi laba kontribusi untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Nah, di sini ada full costing. Jadi full costing itu merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, baik yang variabel maupun tetap. Nah, unsur biaya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Kemudian ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Yang selanjutnya, variabel costing. Variabel costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Unsur biaya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, di sini ada perbedaan antara full costing dengan variable costing. Jadi perbedaannya yaitu yang pertama, perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Perbedaannya untuk metode full costing menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan variable costing hanya mengikut sertakan beban overhead variabel saja. Beban overhead pabrik sendiri merupakan biaya yang memproduksi biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu pelaporannya pada laporan laba rugi. Nah, dari segi pelaporannya juga berbeda antara metode full costing dan variable costing. Jika menggunakan metode full costing, biaya overhead akan dilaporkan jika produksi sudah terjual. Untuk variable costing, baik produk terjual atau tidak, maka biaya overhead akan tetap dilaporkan sehingga pos pendapatan perusahaan akan berkurang. Yang ketiga yaitu perlakukan biaya periode. Dalam metode full costing, biaya periode dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap mengurangi laba perusahaan. Nah, biaya periode menurut metode variable costing ikut dibebankan dalam produksi. Nah, di sini ada manfaat informasi yang dihasilkan oleh variable costing. Yang pertama yaitu perencanaan laba jangka pendek. Dalam penyusunan anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Nah, karena dalam jangka pendek biaya tetap tidak berubah, maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Nah, di sini ada contoh, misal dalam penyusunan anggaran, manajemen puncak mempertimbangkan rencana untuk menaikkan harga jual produk sebesar 10% dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produk yang akan dijual. Nah, jika biaya variabel dan biaya tetap tidak mengalami perubahan, dampak kenaikan harga jual tersebut terhadap laba jangka pendek adalah
rasio laba kontribusi dikali persentase kenaikan harga jual jika rasio laba kontribusi sama dengan 40%. Dengan adanya rencana kenaikan harga jual produk sebesar 10% akan menaikkan laba bersih sebesar 4%, atau 40% dibagi 10%. Kedua yaitu manfaat yang kedua yaitu pengendalian biaya. Dalam variable costing, period cost yang terdiri dari biaya tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap kontribusi. Yang manfaat yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, khususnya untuk menentukan harga jual jangka pendek. Yang kedua yaitu dalam metode variable costing, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Nah, di sisi lain ada manfaat, pasti ada kelemahan. Di sini ada kelemahan variable costing. Yang pertama, pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit jika dilakukan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode variable costing dianggap tidak lazim dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan dalam penjualannya. Dan yang terakhir, tidak diperhitungkan biaya overhead-nya pabrik, tetapi dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Selanjutnya, penyajian laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam akuntansi biayanya, maka untuk menyajikan laporan laba rugi bagi kepentingan pihak luar perlu dilakukan perubahan unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Nah, di sini ada langkah merubah laporan laba rugi variable costing menjadi full costing. Di sini langkah pertama yaitu harga pokok persediaan barang dalam proses awal dan harga pokok persediaan barang jadi awal ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap. Rumusnya yaitu BOP tetap per unit dasar pembebanan sama dengan BOP sesungguhnya pada periode sebelumnya dibagi dasar pembebanan. BOP tetap sama dengan BOP tetap per unit dikali kuantitas dasar pembebanan pada persediaan awal. Langkah kedua, biaya produksi menurut variable costing perlu disesuaikan dengan menambahkan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Langkah ketiga, harga pokok persediaan barang dalam proses akhir dan harga pokok persediaan barang jadi akhir ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap. Nah, besarnya laba bersih. Perbedaan besar laba antara full costing dengan variable costing tergantung kepada besarnya perlakuan biaya produksi tetap yang ditunda pembebanannya ke dalam rugi laba. Nah, perbedaan tersebut dapat diketahui dengan perhitungan selisih BOP yang melekat pada persediaan awal dan persediaan akhir. Penentuan harga pokok produksi variabel dikenal juga dengan istilah direct costing. Harga pokok produksi biaya bahan baku misalkan sebesar RP sekian, biaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik variabel dan harga pokok produk. Nah, dampak terhadap laba. Bila produksi penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba full costing sama dengan laba variabel. Bila produksi lebih besar daripada penjualan yang sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba full costing lebih besar daripada laba variable costing. Yang ketiga, bila produksi lebih kecil daripada penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba full costing lebih kecil daripada laba variable costing. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Nah, data mengenai produksi, biaya dan penjualan selama tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut.
Volume produksi pada tahun 2018 sebanyak 1000 unit, sedangkan pada tahun 2019 800 unit. Volume penjualan 800 unit di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 itu 1000 unit. Nah, harga jual per unit yaitu sebesar Rp350. Variabel biaya produksi seperti variabel bahan baku per unit, tenaga kerja per unit, tarif overhead pabrik per unit, dan administrasi dan penjualan. Perbedaan laba nih. Pada tahun 2018 ternyata laba neto absorption costing lebih besar daripada laba neto variable costing sebesar Rp18.400. Perbedaan ini timbul karena adanya penangguhan BOP tetap pada persediaan akhir sebesar 92.000 dibagi 1.000 dikali 200 unit sama dengan Rp18.400. Nah, pada tahun 2019 ternyata laba neto full costing lebih rendah daripada variable costing, yaitu sebesar Rp18.400. Hal ini terjadi adanya pengeluaran BOP tetap dalam persediaan awal. Pendekatan full costing sama dengan penjualan, sedangkan pendekatan variable costing sama dengan produksi. Mungkin itu saja review materi dari mata kuliah akuntansi biaya pada sesi pertemuan ke-10. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.